Baik pemirsa Dharma TV, Namo Buddhaya. Saya berharap bahwa Anda dalam kondisi yang sehat, bahagia, dan tentunya pada kesempatan kali ini kita akan menjelang Hari Waisak, dan tentunya selamat bagi penganut agama Buddha yang merayakan Hari Raya Waisak. Semoga dapat tercapai cita-cita yang luhur dan menemukan kebahagiaan dan kebebasan secara paripurna. Sekali lagi selamat Hari Waisak. Baik pemirsa Dharma TV, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu kesadaran keberagaman, jalan hidup luhur, harmoni dan bahagia. Dan tentunya di samping saya sudah ada narasumber kita yang luar biasa. Beliau sudah kita kenal karena ada di pagi hari dan malam hari di acara meditasi bersama. Kita sapa dulu Biku Dhamma Wicayo Mahatera. Apa kabar Bante? Ya, Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga semuanya sukses, sehat, dan tercapai rezeki yang bertambah. Dengan bertambahnya kebijaksanaan dalam batin dan pikiran kita yang tambah terang benderang. Iya, Bante, ini senyampang dengan peringatan Waisak ya, sudah ribuan tahun ini ternyata. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Waisak? Kenapa kok ini menjadi sebuah peringatan? Apakah umat Buddha sudah memperingati Waisak ini sejak ribuan tahun yang lalu atau mungkin baru-baru saja? Sudah ribuan tahun yang lalu tetap diperingatin sebagai Hari Waisak. Karena Hari Waisak adalah hari yang sangat-sangat luar biasa karena saat lahirnya Siddhartha pada bulan yang sama di terang bulan. Waktu beliau mencapai kebuddhaan juga bulan Waisak dan terang bulan juga. Waktu beliau wafat juga di bulan Waisak terang bulan juga. Jadi dengan demikian inilah seolah-olah beliau ini sudah bisa mengatur dan menentukan waktunya yang tepat. Jadi supaya kita lihat agama itu banyak membuang waktu acara ini, acara itu, upacara terus. Tetapi kalau ini lahir diupacarakan, Waisak pencerahan diupacarakan, nanti kita sama dengan agama lain, banyak upacaranya. Maka itu Sang Buddha memikir upacara bukan yang penting. Yang penting adalah hakiki dan pelaksanaan untuk meningkatkan kualitas batin dan pikiran tiap-tiap individu, itu yang ditekankan. Jadi akhirnya dijadikan satu. Jadi Sang Buddha menciptakan kondisi yang sedemikian hebatnya sehingga lahir, pencerahan dan wafatnya beliau pada Purnama Siddhi di bulan Waisak. Itulah kelebihan dalam agama Buddha yang sudah bisa diatur kapan beliau melakukan semuanya itu. Dari situ sudah terlihat bahwa bagaimana efisiennya ya. Ya, efisien ya Bante ya, efisien, efektif. Dan kenapa kok jadi simbolnya kok bulan purnama? Ada apa dengan cahaya bulan itu Bante? Ini saya kepo ini terus terang aja. Ya itulah, jadi sesungguhnya kalau kita lihat-lihat itulah yang dikatakan Sang Buddha bisa memahami dan mengerti bahwa di zaman-zaman dulu itu bulan purnama itu adalah sesuatu yang saat-saatnya mereka berdoa semua. Saat-saatnya diagungkan oleh semua orang. Karena di Hindu maupun kepercayaan lain tetap mengagungkan di bulan purnama kekuatan luar biasa, saatnya kita berdoa. Nah ketika yang luhur datang di bulan purnama, mencapai penanganan bulan purnama, wafatnya bulan purnama, wah luar biasa. Yang luhur selalu tambah luhur semuanya. Kan seperti itu. Oh gitu ya. Jadi memang bulan purnama itu suatu fenomena yang bisa dilihat sejak ribuan tahun yang lalu ya Bante ya. Dan pastilah. Itu menjadi bagian dari ritual-ritual ajaran-ajaran zaman dulu, berbagai macam ajaran ya Bante. Ya, Hindu sudah percaya seperti itu juga. Iya. Kenapa kok bulan? Ya mungkin bulan adalah salah satu planet ya, salah satu planet yang nampak sekali di bumi. Dari kita yang manusia melihat bulan itu benar-benar sesuatu yang luar biasa, dahsyat, dan mungkin energinya bisa dirasakan pada saat itu ya. Ya bisa juga kan, kita harus tahu jujur, memang Hinduisme itu
adalah para pertapa-pertapa yang suka meditasi dan pikirannya sangat sensitif dan bisa mengetahui gelombang-gelombang pikiran, gelombang-gelombang alam semesta, gelombang-gelombang yang ada di bumi ini. Jadi dia merasakan wah kuat, wah luar biasa powernya. Kan dengan demikian tahu, oh kenapa kok di bulan-bulan seperti ini kok ada kekuatan yang luar biasa. Akhirnya dia menentukan ini pada bulan purnama ada kekuatan yang luar biasa ada di sekitar kita. Gitu. Ya. Jadi itu konsep juga dari harmoni dan keseimbangan dengan alam ya, alam semesta ya, makrokosmos gitu ya Bante ya. Ya, jadi bulan mempunyai penerangan yang lembut, tetapi mempunyai kekuatan yang luar biasa, walaupun mungkin bukan sekuat matahari, tetapi dia juga memberikan penerangan gitu ya, seperti itu. Nah, Bante, apa yang bisa dilakukan dalam kehidupan sebagai cermin Waisak? Cermin Waisak itu kita harus lihat bahwa siapapun juga yang mau berhasil dalam bidang apapun juga, ternyata harus ada berjuang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai kebudayaan. Beliau itu kan berjuangnya luar biasa, 6 tahun. Jadi kalau siapapun juga yang mau berjuang 6 tahun ke dalam bidang apapun juga, fokus selama 6 tahun, pasti ada kemajuan ke bidang itu juga. Jadi kalau cuma coba-coba sedikit ya akhirnya tidak maju-maju. Jadi harus fokus. 6 tahun itu dikerjakan dengan sungguh-sungguh akan mencapai keberhasilan di dalam bidang apapun juga. Sang Buddha mencapai pencerahan agung karena dia fokus 6 tahun belajar menata pikirannya dengan berani dan mampu self-development, yakin bahwa diri sendiri mampu membangun dalam dirinya sendiri, dia tidak percaya dengan kekuatan yang lain, akhirnya dia menjadi orang self-development yang sempurna. Ya, Bante, apakah di zaman Buddha pada saat itu, Siddhartha Gautama, hanya satu orang itu sajakah yang mencapai penerangan sempurna? Ya, era itu. Istilahnya begini, pencerahan sempurna yang dikatakan seperti Buddha ini, saat itu hanya beliau sendiri yang mencapai, tetapi beliau kan mengajarkan kepada siswa-siswanya, juga termasuk di alam-alam halus yang lainnya, dia mengajarkan. Karena di alam-alam halusnya, di alam dewa itu juga banyak suciwan. Ketika beliau pernah tinggal di surga tingkat kedua selama 3 bulan, khususnya sebelumnya mengajarkan ke ibunya yang sudah meninggal, dan mengajarkan di situ selama 3 bulan. Tetapi yang mendengarkan bukan hanya berapa gelintir, sangat banyak, dan bukan dari planet kita saja, tetapi dari 10.000 planet-planet yang lain. Jadi dengan demikian kalau kita lihat dari kata-kata itu, ternyata Sang Buddha sudah mengatakan ada kehidupan. Di 10.000 planet yang lainnya ternyata itu ada ratusan ribu planet sesungguhnya yang ada kehidupannya. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan saat itu yang mencapai kesuciannya ada 80 miliar. Jadi dengan demikian ini quality yang diajarkan Sang Buddha itu luar biasa, hebatnya para dewa-dewi itu sangat banyak yang telah mencapai kesucian. Tapi di situ juga tidak disebutkan bahwa kesucian yang tingkat keberapa. Kebanyakan ya kalau sudah tingkatkan kesucian pertama saja sudah hebat. Hebat karena dia sudah tidak pernah masuk lahir ke alam sengsara. Kalau sekarang, kalau kita dengar para agamawan yang ngomong macam-macam, masuk surga, dia membohongi sendiri. Oh enggak roh, bener enggak masuk surga ya? Dia berbohong sebetulnya, kasihan. Kalau berbohong, suka berbohong, Sang Buddha katakan, siapapun yang suka berbohong, tidak tahu kebenarannya, ngomong terus, bisa masuk neraka loh itu. Ya, sebenarnya kalau di Buddhism tuh ngobrol sama Mama tuh banyak dewa-dewi. Ternyata kehidupan itu nggak sendirian gitu ya Bante ya. Ternyata kehidupan tuh bumi tuh nggak cuma di sini aja gitu. Jadi banyak sekali kehidupan dan itu ternyata berdasarkan dari frekuensi energi. Jadi pentingnya untuk kita belajar frekuensi energi itu sendiri Bante ya. Mungkin nggak makhluk surga itu turun jadi manusia lagi mungkin, atau lebih bawah lagi Bante?
Banyak dari mereka dari alam-alam surgawi itu yang lahir ke bumi itu juga banyak bisa menjadi manusia lagi. Maka dari itu yang dilihatkan begitu. Ada orang-orang tertentu, wah belum sejak kecil kita jahatnya. Oh mereka dari alam sengsara. Oh. Ada yang dari alam-alam dewa sejak dari kecil sudah kata api. Hal positifnya kelihatan. Ada yang dari alam Brahma, sejak kecil kok adem, ayam, tenang-tenang aja. Jadi dengan demikian sudah terlihat mereka itu dari alam yang mana, ya toh? Jadi dengan demikian inilah wajar, karena ada umat kita juga dia kecil, umur waktu itu 12, waktu kita ada pas di rumah umat sedang mengajar selesai, anaknya ini tahu-tahu ada kaca tidak kelihatan, mentul. Lalu mamanya datang cerita, Bante, anak saya ini sering kebentur tembok lah, kursi lah, meja lah, sampai hari ini yang paling besar, mentulnya paling besar. Tolong Bante doakan Bante supaya tidak kebentur lagi. Saya panggil. Penasaran nih, setelah dipanggil apa yang terjadi? Kenapa nih anak suka membentur-bentur, nabrak-nabrak dinding-dinding itu ya? Jawabannya ada di setelah satu ini. Jangan kemana-mana. Baik, Pemirsa Dharma TV, selamat sore bagi Anda yang baru saja memutar channel kami, masih di Manage Your Mind. Satu acara yang memang dikhususkan untuk bagaimana mengenal diri kita sendiri, dan ada sesuatu yang fisik dan ada sesuatu yang non fisik sebenarnya badan kita ini, dan itu apakah cukup dengan meyakini sesuatu keyakinan kita bisa mengenal diri sendiri tanpa harus mengolah dan merenung. Nah itu adanya di Manage Your Mind Dharma TV. Baik, ini tadi ada cerita ya Bante ya. Ada ya, kita lanjutkan ya. Lanjutkan Bante. Nah ternyata kita suruh dia minta mamanya minta doa toh. Oke, kamu sini. Lalu saya menyampaikan kepalanya, ingat, kamu sekarang sebagai manusia, bukan seorang naga lagi. Kalau naga kamu bisa tembus ini, tembus sana, tetap kamu bisa jalankan. Tetapi ingat, badanmu ini bukan naga, kamu adalah manusia. Mulai saat ini sadar, manusia tidak bisa nembus apapun juga, maka hati-hati jangan nabrak lagi ya. Oke, sadar, sudah, kamu manusia sekarang. Hanya itu aja. Oh jadi dulunya naga dia Bante. Bante kok bisa ngelihat? Semenjak itu ya dia tidak pernah nabrak lagi. Udah itu aja. Dia lupa kalau badannya udah berubah gitu ya. Udah terperangkap dalam badan fisik yang. Lah ya itu kebiasaan mereka dulu naga kan begitu, masuk sini masuk sana no problem. Jadi Bante, makhluk naga itu memang ada ya? Bukan mitologi atau bukan khayalan ya? Sebetulnya itu ada, sungguh-sungguh ada lah. Dia ada di alam. Kalau kita lihat dalam parita Dewa Naga Mahadika toh kan ada paritanya juga. Jadi dengan demikian kalau kita lihat dalam agama Buddha itu membahas masalah banyak. Tapi yang banyak itu tidak pernah Sang Buddha katakan itu diciptakan oleh Tuhan, tidak pernah. Tetapi kan Sang Buddha tahu itu bagaimana terciptanya jadi naga, bagaimana tercipta jadi dewa, terciptanya jadi setan-setan. Jadi itu setan juga bukan musuhnya Tuhan. Jadi ya, yang betul. Tahu tuh dijelaskan secara detail, yang nggak tahu lu ngawur aja ngomongnya. Kasihan loh mereka itu. Ya betul sekali Bante. Kadang-kadang kita melawankan iblis atau setan itu dengan Tuhan. Ya, saya tuh kadang-kadang gimana ya? Ya itu mungkin keterbatasan kali Bante. Ya itu kasihan juga. Kebodohan, kita diajak untuk memusuhin setan-setan juga toh. Kalau kita ada tempat tertentu setan di sana ya lemparin semua. Kan kasihan, kita justru membenci itu gimana? Kebencian kalau malah dikembangkan. Tuh. Marilah kita katakan setan itu juga makhluk kita. Sebagai makhluk semua ingin bahagia. Jangan dimusuhin lah. Ya. Sampai sekarang setan itu sudah ngambek loh. Kenapa? Dia pensiun mau jadi setan. Kenapa? Karena difitnah terus. Udah difitnah terus, ternyata lebih jahat manusianya gitu daripada setannya ya. Oh, didik setan. Padahal itu suatu makhluk ya sebenarnya ada ya. Nah itu kan kalau kita percaya bahwa ini kadang-kadang kontradiksi cara berpikirnya. Kalau kita percaya bahwa Tuhan itu maha segalanya, kemudian dilawankan oleh, bukankah iblis itu juga ciptaan Tuhan gitu?
Kan harusnya begitu Bante. Ini kan katanya maha segalanya, kok dilawanin sama iblis? Kan nggak segalanya dong, bukan maha dong. Nah ya itu kalau sudah dia maha itu sudah terlalu tinggi, tidak akan mampu untuk menyerang Tuhan toh. Jadi supaya otomatis itu tidak perlu seperti itu. Tetapi kita harus tahu, memang hanya agama Buddha mengatakan di alam surga tingkat kedua itu ada Raja Dewa. Raja Dewa ini yang dianggap oleh mereka Tuhan sebagai pimpinan dunia ini yang ngatur bumi ini. Nah, sesungguhnya mengapa mereka itu bermusuhan dengan setan-setan? Itu ternyata sebelum mereka itu terbentuknya surga tingkat kedua itu, banyak setan-setan itu tinggal di situ. Tapi ketika ada 33 orang baik yang berbuat baik sungguh-sungguh, gelombangnya sama masuk di sana. Masuk di surga sana. Mereka tinggal bersama, tapi lama-lama apa itu? Yang setan-setan itu terlalu bisik lah, ngawur lah, ngomel-ngomel lah, rame-rame mabuk-mabukan. Waduh, surga kok seperti ini. Jadi mereka kan tidak senang. Langsung dengan kekuatan mereka serang. Kamu pergi. Jadi mereka terserang. Pergi toh. Lalu otomatis setan-setan itu tidak terima. Wong tempatku kok kamu ngusir, itu omaku toh, aku duluan kok kamu baru datang ngusir aku. Nah itulah, timbullah dia membenci, nyerang terus. Maka dengan demikian inilah yang dikatakan, sesungguhnya itu bukan ciptaan Tuhan, tetapi mereka tidak tahu ceritanya ada yang di dalam Tipitaka seperti ini, dikarang dengan ngawurologi. Sakar PDW toh. Seolah-olah dia ada benarnya gitu lah, dibenar-benarkan tapi nggak ada yang tahu kebenarannya, kan kasihan. Maka dari itu dia serang begitu, maka itu sekarang dengan demikian ternyata surga tingkat kedua masih belum tenang, masih terus diserang terus, masih diajak perang terus oleh setan-setannya ini. Maka dari itu ada umat kita yang di Malang ketika dia meninggal sering connect sama kakak iparnya, ternyata dia sekarang juga begitu. Bisa masuk jadi medium, dia cerita. Dia sekarang di alam mana? Dia di sana. Di sana itu di tingkat kedua, dia diminta pilihan. Ada 2 tugas untuk kamu. Kamu pilih yang mana? Mau jadi tentara atau terapis? Ternyata di alam dewa itu mereka masih diminta. Seperti kehidupan juga ya? Iya, ada kehidupan. Mereka ada peraturan, ada pemimpinnya. Mau jadi bagian apa kamu? Bagian perang, dia latih jadi tentara. Mau jadi terapis, dilatih jadi terapis. Maka dari itu kalau kita mau jadi terapis di bumi ini, bisa memohon dengan sungguh-sungguh tiap hari doa minta kita mau jadi terapis. Tapi kalau kita minta dari atas, jangan sekali-kali meminta duit. Ngobatin orang semuanya free. Kalau mereka mau kasih, silakan masukkan. Kita tidak usah pikir berapa. Nah itulah jadi kalau mereka salah menjalankan, yang dipikirkan duit, yang ngikutin kita yang bantu itu, wah ini wong seraka, ngapain aku bantu dia, hilang ilmunya. Nah itu dia bisa seperti itu. Jadi dengan demikian itu hati-hatilah. Jadi kalau siapapun juga punya kemampuan, harus tahu kita dapat mampu secara alami atau mampu dengan bantuan makhluk yang lain, ya tak? Iya, Bante. Jadi ini saya nggak bisa ya, ini otak saya nggak mampu gitu ya, bahwa saya masih memikirkan bahwa ya, setan, iblis atau malaikat itu ada di pikiran kita juga gitu, antara negatif dan positif gitu loh Bante. Jadi apakah pikiran manusia itu yang kemudian menciptakan gitu, kayak proyektor gitu loh Bante, kayak ya kan memproyeksikan pikiran itu menjadi berjenis-jenis makhluk yang lain. Saya masih nggak nyampe itu, terus terang aja Pak. Ya memang kita bisa katakan begitu. Sesungguhnya kalau dilihat-lihat dari cerita pengalaman-pengalaman para meditator yang di hutan-hutan, termasuk Ajahn Mun itu, Ajahn Mun dia itu meditasi di gua, ada makhluk yang selalu mengganggu, yang membuat sakit. Bahkan sudah berapa biku yang meninggal di gua itu. Tetapi Ajahn Mun ini ketika dia sakit macam diobatin dengan herbal kok biasanya sembuh. Ini kok enggak sembuh-sembuh. Wah, ini ada yang enggak beres. Langsung dia meditasi dengan sungguh-sungguh, masuk ke dalam, dilihat dengan yang dalam, teng. Nah, disitulah dia melihat
ada sesosok yang menakutkan muncul. Berbincang-bincang untuk menakut-nakutin, ayo cepat kamu keluar. Dia membawa gada macam-macam gitulah untuk membunuh. Akhirnya ya punya ngomong kasih dhamma terus-menerus. Dia sadar ternyata dia itu hanya membuat proyeksi menakutkan. Dia bentuk seperti alam dewa gitu, jadi dewa minta maaf. Jadi dengan demikian ya dia katakan, saya takut melihat biku-biku kok sinarnya terang. Saya takut kekuasaan saya akan hilang di sini, takut bikunya yang berkuasa jadi pemimpin di sini. Aku kan ingin tetap berkuasa, jadi alam dewa pun tetap mau berkuasa juga. Jadi dengan demikian juga keserakahan mereka tanpa mereka sadarin bisa terjadi seperti itu. Demikian juga ketika kita pernah mendoakan orang meninggal di Palembang, waktu kita doa selesai, ada umat kita melihat, Bante, tadi saya melihat begini. Yang meninggal itu muncul. Lalu di atasnya itu ada sinar 2. Lalu keluarganya kan di sana tahu benar gitu. Akhirnya pesan, kalau gitu besok tolong sampaikan ya, tanyakan ke Papa. Ada pesan apa yang mau disampaikan? Oh ya, besok kita sampaikan. Ketika besok sembahyang lagi, dicari-cari tidak kelihatan, tidak ketemu lagi. Saya katakan begini, itulah yang dikatakan sesungguhnya makhluk itu bukan berubah seperti manusia ini, tetapi yang benar itu dia itu adalah sinar yang ada di belakangnya. Dia memproyeksikan, iki loh aku tadi. Yang 2 sinar yang di atasnya itu adalah yang akan membawa, ayo dituntun ke arah mana dia pergi. Karena kan belum tahu gelombang ke arah mana dia dituntun. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan, orang mengatakan Tuhan itu seperti manusia, bentuknya seperti manusia, itu salah besar. Jadi Tuhan bukan seperti itu, bukan seperti ini, seperti itu. Jadi banyak gombalnya lah, kasihan. Kita yang ngerti begitu, baca yang dulu-dulu itu, waduh kasihan, kita dibohongin terus. Iya Bante. Orang bodoh biasanya dimakan sama orang pinter, Bante. Biar pinter maksudnya. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya penasaran dengan cerita-cerita yang unik ini dari Bante. Jangan kemana-mana, kita ketemu saat satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, sampai juga kita di segmen ketiga dan tentunya kita lanjutkan bincang-bincang dengan Bante. Jadi itu kisah sesudah kematian ya Bante ya. Banyak orang loh yang nggak tahu loh sesudah kematian itu mau kemana. Ya, itu sesuatu hal yang memang rahasia yang belum diketahui oleh misteri mereka. Gitu ya. Tetapi kalau kita sebagai umat Buddha, Sang Buddha sudah menjelaskan, sudah menerangkan. Jadi dengan demikian inilah kalau kita mau mempelajari ilmu sesudah mati, yang paling lengkap ada di Tipitaka Kitab Suci. Karena Sang Buddha mengajarkan 84.000 ceramah. Apapun ada di sana. Kalau kita bisa melihat, katanya di surga tingkat kedua sana, itu ada yang namanya tempat penyimpanan kitab suci. Jadi yang Buddha itu berapa banyak, yang Kristen berapa banyak, yang Hindu berapa banyak, yang Islam juga berapa banyak, itu ada di sana. Tapi itu siapa yang nulis? Ya itu ada sudah dong. Di alam sana itu sudah, bukan siapa yang menulis, sudah terbentuk seperti itu. Bagaimana terbentuknya ya kita juga tahu, tidak jelas bagaimana itu. Iya betul. Kita bayangin kitab suci kan kitab dari kertas, padahal sekarang sudah ada digital nih, gitu. Ya, itu iya kan Bante, seperti itu ya Bante ya, udah tercatatnya. Ya seharusnya di alam surga juga harus lebih canggih daripada dunia ini. Sudah ada komputernya, ada digitalnya, macam-macam ada. Komputerisasi canggih gitu ya, otomatis jagat semesta. Nah Bante balik ke Waisak ini, apa sih yang dimaksud dengan jalan luhur dalam Waisak? Ya ini kalau kita lihat dari sekian banyak, jadi agama itu menekankan keluhuran batin. Jadi jalan luhur itu jalan yang direct langsung menuju ke arah batin kita, itu harus jadi luhur, jadi murni, bersih. Jadi tidak ada konsep apapun juga yang melebihi itu. Jadi kalau siapapun juga yang bisa memurnikan batinnya secara terus menerus, kemurnian itu akan terwujud.
Kalau kita siapapun juga yang mengotorin batinnya terus-menerus, walaupun dia mengatakan agamaku yang paling hebat, dia mendapatkan yang busuk-busuk itu. Jadi sampah-sampah yang mereka kembangkan, jadi bukan ucapan yang benar, tapi yang benar itu quality batinnya. Kalau dia sampah mengatakan luhur, paling hebat, yang paling benar, ternyata pikirannya dia nggak betul, terus juga ngapain ya toh? Nggak usahlah kita mengagungkan agama kita yang terbaik, yang paling benar. Lihatlah pikiran kita, sudah benar atau belum? Kalau semuanya masih belum benar, ya perbaikilah. Ditingkatkan supaya kita menjadi lebih baik itu bagaimana, lebih bagus itu gimana, lebih meningkat quality kita itu gimana. Jadi harus belajar. Kalau tidak tahu untuk meningkatkan quality batin kita, kalau Sang Buddha kan sudah jelas. Untuk mau meningkatkan batin kita harus tahu. Tingkatan pertama, surga pertama itu gimana, tingkatan kedua itu gimana, sampai tingkatan keenam itu harus punya pikirannya gimana bisa masuk ke tingkatan ini. Demikian juga kalau tidak mau yang ini, mau lebih tinggi lagi tingkat ketujuh, itu sebagaimana? Oh ternyata ini harus dengan meditasi. Meditasi itu ternyata harus mencapai jhana pertama. Jhana pertama itu kalau kita yang pertama kali masuk jhana pertama, itu bisa tingkat ketujuh. Pertama kali itu masih ada permulaan, menengah dan atas. Kalau kita masuk membiasakan di menengah ini, meninggal masuk ke tingkat ke-8. Kalau yang ke atas dan tingkat ke-9. Jadi kita mau tingkatan-tingkatan yang tinggi ini, quality-nya itu ada di situ semua. Di quality kita berada di gelombang pikiran jhana yang keberapa. Jhana pertama itu permulaan, menengah dan atas. Jhana kedua juga sama, permulaan, menengah dan atas. Jhana ketiga juga begitu, permulaan, menengah dan atas. Jhana keempat ya 1 dan 2, permulaan dan atas saja. Jadi otomatis itulah yang dikatakan mengapa ada alam-alam 26 alam surgawi. Kalau yang lainnya surgawi cuma 1. Iya. Ciklinya kan logikanya kan begitu. Iya betul sekali. Ya, Bante sebenarnya untuk hidup selibat itu tidak menikah itu juga salah satu cara kita untuk meminimalis persoalan-persoalan duniawi sebenarnya. Ya itu jadi dia memiliki waktu banyak untuk melatih diri supaya quality batinnya cepat meningkat. Kalau mereka jadi rohaniwan tapi sibuk juga, iya, juga kasihan juga. Betul. Nah, mengapa Waisak bisa juga dimaknai sebagai hidup harmoni? Otomatis di dalam dunia ini semua orang mencari kedamaian. Maka itu satu-satunya guru agama yang paling damai di dalam dunia ini hanya Sang Buddha yang telah menemukan kedamaian yang sempurna. Maka dari itu, sehingga secara internasional dikatakan bahwa agama Buddha itulah pembawa kedamaian yang sejati. Sehingga mereka menghargai bahwa agama Buddha ini yang terbaik di alam dunia ini. Maka itu siapapun yang ingin mendapatkan agama yang terbaik harus masuk ke dalam diri kita, ciptakan quality batin dan pikiran kita harmonis selalu dalam batin dan pikiran kita, penuh damai, penuh bahagia, penuh kecemerlangan, tidak ada kotoran apapun juga, sampah-sampah, ajaran-ajaran yang salah dibuang semuanya, adanya yang bagus, yang baik, yang berguna, kita simpan bersama untuk meningkatkan quality, menuju lebih damai dan lebih bahagia. Itulah harmonis akan muncul dan berkembang secara pribadi di dalam diri kita masing-masing. Nah, ada pertanyaan begini nih. Bagaimana sih cara pencapaian bahagia setelah adanya Waisak? Sesungguhnya kebahagiaan kan sudah saya katakan bahwa di mana munculnya pikiran positif, di situ kita bisa mendapatkan kebahagiaan. Bukankah alangkah indahnya kalau tiap-tiap orang memanfaatkan waktunya, tiap posisi dimanapun juga, baik duduk, berdiri, berjalan, lari, jaga toko, naik mobil, naik sepeda motor, di sawah, apapun yang kita kerjakan, batin tetap bekerja, tetap aktif. Tapi aktifnya ke arah sadar damai. Itulah yang akan mampu membuat kita selalu bahagia. Jadi dengan demikian, inilah teknik yang diajarkan Sang Buddha. Bagaimana kita bisa menciptakan kebahagiaan dengan self-development, mampu mandiri, membangun kebahagiaan dengan berpikiran positif di mana saja, disitulah jaminan nyata kita akan lebih bahagia. Maka dengan demikian, siapapun yang menjalankan
dia akan mendapatkan kebahagiaan. Cuma dengarkan, tidak mau dijalankan, ya dia tidak akan dapatkan kebahagiaan itu. Ya, jadi itu tadi ketika kita seperti orang wirid ya, sadar, damai, terus seperti itu ya Bante. Jadi itu sebenarnya membuat pikiran kita tuh selalu berada di posisi itu ya, sadar. Betul. Damai, jadi kan istilahnya sadar. kita diajak berusaha terus menerus untuk hanya arahnya perhatian itu ke sadar damai, fokus saja ke sadar damai terus. Jadi ini yang namanya usaha, perhatian yang tepat ke sana, fokusnya juga ke sadar damai. Ini 3 poin inilah yang menjadi konsentrasi. Kita akan memusat terus. Jalan utama berunsur 8 ya Pak? Ya, diantaranya seperti itu ya. Terus kemudian konsisten, ya, terus menerus. Tetap terus menerus selama berhari-hari, baru kita akan timbul rasa, oh kok lebih tenang, oh kok lebih damai, oh kok lebih bahagia. Kalau kita hanya dengarkan sekali, hanya sebentar, besok lupa. Itu tenang tuh tolok ukurnya ketika tiba-tiba ada berita yang sangat mengagetkan Bante. Kalau biasanya kita kaget gitu, begitu lihat itu beritanya langsung, loh kok tenang ya gitu. Mungkin gitu ya Bante ya, tiba-tiba ada kejadian apa, gempa bumi atau rumahnya kebakaran gitu misalnya Bante. Saya pengen tahu ya Bante. Baik pemirsa Dhamma TV, tentu Anda pernah mengalami hal-hal semacam ini. Seperti saya juga ketika kita sudah tidak lagi kaget, tidak lagi heran ketika mendengar berita-berita yang biasanya itu sangat-sangat mengulik emosi kita. Jangan kemana-mana, kita akan bahas yang satu ini. Baik, pemirsa Dhamma TV, tentunya masih bersama saya Satna Dewi dan Bante Dhamma Wicayo Mahatera dalam tema Waisak, yaitu kesadaran keberagaman jalan hidup luhur, harmonis dan bahagia. Jadi Bante, kalau yang saya tangkap ya dari kita berlatih secara tekun untuk memprogram pikiran kita agar sadar damai seperti itu ya Bante. Sehingga biasanya ketika kita menerima berita yang mengejutkan itu kita langsung emosi. Lah pada saat itu mungkin itu bisa jadi tolok ukur ya. Kita menjadi tidak kaget gitu loh, tidak kagetan gitu loh Bante. Betul ya itu Bante ya? Ya pastilah, jadi kan kita sudah terbiasa dengan energi positif toh. Tahu-tahu ada energi negatif yang muncul, saya tahu saya tidak mau model ini. Yang negatif sampainya aku tidak mau masukin. Jadi otomatis kita akan sadar tameng, iki loh sih tak golek, sadar damai ini loh tak golek. Aku bukan sadar kacau, sadar sedih, sadar menderita. Itu aku ndak mau ya toh. Sadar kita ndak mau masuk ke penderitaan, ndak mau ketakutan, ndak mau kejengkelan. Nah, itu namanya kita tahu itu negatif, itu sampah, jangan sampai masuk ke dalam batinku. Aku maunya ini loh, sadar dan damai itu. Aku akan mendapatkan ini, itu aku perlu. Kalau yang sampah-sampah kita untuk sementara tahu dulu. Nggak kaget gitu ya toh? Ya nggak kaget ya. Karena tidak mau terima. Betul, nggak kagetan, nggak gumunan ya kan, tidak heranan gitu ya. Jadi jauh lebih stabil gitu frekuensi energi kita itu yang bisa saya rasakan ya. Terus kemudian Bante, apakah mungkin orang yang kaya secara materi bisa menemukan jalan luhur dan kebahagiaan dengan kekayaannya itu? Sebetulnya sesungguhnya begitu, kita harus tahu juga memang tidak segampang yang kita bicarakan. Banyak orang kaya yang sudah merasakan, aku sudah bisa menciptakan segala-galanya, aku sudah merasa bahagia. Jadi karena dia sudah egonya kuat, merasa ini sudah menemukan segala-galanya, sudah mencukupin, dia tidak mau mencari. Jadi otomatis dia tidak akan mendapatkan kekayaan batinnya. Dia merasa kekayaan materiku sudah cukup. Tetapi kalau mereka yang berani belajar, dia kaya materi, tapi juga mendengarkan bagaimana cara untuk memperkaya batin. Dikasih caranya sudah, dikasih semuanya caranya, lalu dia jalankan. Otomatis dia juga mendapatkan materi, juga dapat kaya, batin juga dapat kaya karena dia tahu. Jadi siapapun juga yang mau kaya batinnya ternyata harus menjalankan, bukan percaya. Jadi
agama Buddha itu sangat berbeda. Agama lain menekankan percaya, agama Buddha yang penting lakoni, dijalankan. Kalau dijalankan baru kita mendapatkan hasilnya. Kalau tidak dijalankan, walaupun kamu gundul, pakai jubah, nggak jalani ya sama-sama nolnya. Ada itu. Jadi dengan demikian seperti di Thailand kan banyak biku-biku sementara, atau ya? Oh, itu biku-biku sementara ya? Biku-biku sementara kan mereka cuma asal-asalan. Ini kan tradisi. Sudahlah, saya jalanin aja selama 1 minggu. Tapi dia tidak mau jalankan dengan sungguh-sungguh. Seenaknya, rileks, santai. Ya mungkin ya ada apa iya, kita tahu bahkan mau limo aja dilakukan tuh sampai loh kok biku kok bisa begini, oh ternyata ada yang sementara gitu ya? Ya bisa juga lah. Oke, ya. Nah, berarti kayaknya sampai pada titik puncak duniawi kalau saya lihat, kemudian ketika dia mencapai kesadarannya secara spiritual, seperti juga yang dilakukan oleh Sang Siddhartha Gautama, kan beliau akhirnya meninggalkan duniawi itu apa sih gitu loh. Banyak juga kan yang seperti itu, yang katanya dari Malaysia apa anaknya konglomerat itu. Iya, itu jadi konglomerat yang nomor 3 di Malaysia. Itu dia seorang biku juga. Akhirnya jadi, menjadi biku. Ya, awalnya belum. Bukan, jadi dia kuliah di sini, kuliah sana. Akhirnya dia berangkat ke Thailand. Papanya itu kan sibuk bisnisnya, jadi nggak tahu anaknya kemana. Iya. Dicari-cari ya, dikontak-kontak, nggak ada yang ketemu, nggak ketahuan. Akhirnya dia mencari, disuruh minta bantuan cari gimana kabarnya anak saya ada di mana. Tanya lama sekali baru ketahuan. Oh, dia pernah ke Thailand itu. Oh, akhirnya dicek ke Thailand toh. Dicek di Thailand itu akhirnya ketemu di Forest Monastery gitu. Jadi wihara hutan yang biku-bikunya orang-orang bule semua. Ceramahnya pakai bahasa barat, jadi dia bahasa Inggris, jadi otomatis dia kan bisa bahasa Inggris, sudah enak toh. Dia ikut masuk ke sana, latihan, kok cocok istilah. Jadi dia dikontak ya ketemu aja, nggak mau pusing dengan masalah harta, karena dia sudah menemukan, aku sudah dapat harta batin, ngapain cari harta dunia lagi ya toh. Otomatis itulah yang dikatakan dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih berharga. Nah, dengan demikian ya itulah yang perlu dipahami juga. Perlu kita kasih tahu juga, ada anak kecil yang masih umur 3 tahun lah. Dia itu sering melihat makhluk-makhluk halus. Dia makhluk halus, di sini ada, di situ ada. Akhirnya dia merasa takut gitulah, sering nangis. Waktu kecil itu sudah melihat, nangis terus. Jadi dia kan tidak tahu orang tuanya ada apa. Ketika dia sudah bisa ngomong, dia baru ada setan, dan lama-lama kan dia sering nonton dari TV, adanya ghost. Sekarang dia ngomong ghost. Itu ada ghost di sini, ada ghost sana. Pada satu saat saya ada di sana, dia datang, dia keliling, mak, di situ ada ghost mak. Oh iya ada ghost ya. Lalu maknya cerita, Bante, cucu saya ini sering melihat makhluk-makhluk halus. Lalu saya panggil gini, Nyonyo, kamu senang enggak melihat setan-setan? Oh, enggak senang Bante, kenapa? Menakutkan, jijik, kotor. Jijik, enggak mau takut. Kamu enggak mau lihat lagi atau masih senang melihat? Enggak mau ya? Mau? Enggak usah lihat? Mau Bante? Ayo, ikutin ya. Saya kasih mantranya ya, yang paling bagus untuk kamu. Ya, ikutin ya kata-kata saya. Putto, Dhammo, Sangho. Putto, Dhammo, Sangho. 9 kali ikutin, sudah. Nah sekarang pergi lagi ke kamar itu, lihat, loh, nggak ada gosnya. Lalu saya tanya, kemana Nyo gosnya? Oh iya, Bante berangkat ke mall. Jadi anak kecil kan seorang tuanya kan biasa, berangkat ke mall, dia taunya mau berangkat ke mall gitu aja, guyonan gitu. Nah saya akhirnya pesan sama anak itu, mulai sekarang kamu harus ucapkan minimum pagi 99 kali Putto Dhammo Sangho itu 1, Putto Dhammo Sangho itu 2, sampai 99 kali, malam juga 99 kali, dijamin kamu tidak akan lihat ghost lagi. Kalau kamu lupa, kamu akan lihat lagi. Nggak taunya, berapa minggu kemudian dia lihat lagi. Saya tanya, gimana? Nggak ucapkan ya Putto Dhammo Sangho. Iya Bante, lupa Bante. Sudah nggak pernah lihat kan, merasa nggak perlu lagi.
Sudah anak kecil kan begitu, kalau tidak ada yang dorong gitu. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan siapapun juga yang anak-anaknya melihat hal-hal yang negatif itu, kita jangan salahkan anak. Jangan cari agama mata mujukan, carilah mantra yang terbaik, terbagus. Karena dari semua mantra, tidak ada mantra yang lebih bagus dari Buddho Dhammo Sangho. Karena Buddho itu sungguh-sungguh terjadi. Beliau maha bijaksana sehingga bisa mencapai maha suci. Maha bijaksana dan maha suci itu tergantung arah pikirannya selalu kebijaksanaan, selalu ke arah kesucian, akhirnya dia mencapailah kesempurnaan itu. Itu Buddho. Dhammo itu apa yang diajarkan Sang Buddha ada dalam diri kita. Diri kita ini kitab suci berjalan melalui mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran. Belajarlah dengan baik semua keenam indera ini. Kalau kamu salah menggunakan, kamu menderita sendiri. Kamu salah menggunakan keenam indera dengan benar, kamu akan bahagia. Kalau mampu mengendalikan pikiran lebih tenang, lebih damai, itu lebih bahagia lagi. Itulah namanya Dhamma. Jadi siapapun yang menjalankan ini, dia akan menjadi Sangha. Sangho, otomatis itulah akan mereka mendapatkan manfaat yang luar biasa. Jadi dengan demikian ini Buddho Dhammo Sangho itu bukan kata-kata yang tidak ada artinya. Sangho itu apa? Sangho itu siswa Sang Buddha yang baik, benar, lurus di dalam penggunaan keenam indera itu dengan tepat arah, tepat guna, tepat manfaatnya. Dia dapat manfaat yang luar biasa. Wow, luar biasa ya. Dhammo, Buddho Dhammo Sangho. Itu bagus banget, itu program yang terus-menerus kita ini kan programkan gitu ya Bante ya. Lah ya harus gitulah. Jadi semua yang kena gangguan ini pakailah mantra ini. Buddho Dhammo Sangho, pasti hilang setan-setannya. Baik Bante. 1 menit Bante untuk kesimpulan pada pembicaraan kali ini Bante. Para pemirsa Dhamma TV yang berbahagia, marilah kita sadar bahwa permainan pikiran itu begitu jelimet, begitu kacau, begitu banyak yang kita pikirkan, tidak membawa kita damai dan bahagia. Tetapi marilah kita sadar, ada kesadaran yang di tengah-tengah dari dualisme manapun juga, yang selalu sadar, yang selalu hening, yang selalu damai. Masuklah kekuatan energi pikiran kita di dalam keseimbangan, di dalam kedamaian, di dalam keheningan yang penuh sadar, sesadar-sadarnya. Siapapun juga yang mampu mencurahkan semua energi, batin dan pikirannya masuk di dalam nukleusnya kesadaran kita, di sanalah yang dikatakan rumah tinggal sejati kita akan menciptakan damai, hening, cemerlang, terang benderang. Kita selalu damai dan bahagia yang sesungguh-sungguhnya. Inilah jalan kebahagiaan ada di dalam inti sang batin kita yang selalu sadar, sempurna. Semoga kebahagiaan menjadi milik kita bersama. Ya, terima kasih Bante. Baik, terima kasih pemirsa Dhamma TV. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini dapat membawa pencerahan dan membawa kita kepada kehidupan yang jauh lebih luhur, harmoni dan berbahagia. Saya Satna Dewi beserta kru Dhamma TV mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sukihoto, Namo Buddhaya.